Suasana hari itu mengharu biru. Namun, sungguh, semua tangis yang luruh adalah bentuk kebahagiaan yang tidak bisa mereka jabarkan. Apalagi didefinisikan dengan penggalan kata yang membentuk sebuah paragraf. Raymond benar-benar tak bisa lagi mengeluarkan suaranya, begitu sang anak memanggilnya dengan sebutan papa. Sumpah demi apapun, dia ingin menjerit dan mengumumkan pada semua orang, bahwa dia bahagia. Sangat bahagia. Tak hanya Raymond, hal itu juga dirasakan oleh Ken. Pria tampan itu merasa begitu beruntung memiliki Zoya. Dan hal yang takkan pernah dia sesali seumur hidup adalah memaksa gadis itu untuk tidur dengannya. Hingga pria matang itu tak henti-hentinya menciumi pipi Zoya, di antara luangnya waktu meladeni para tamu. "Hubi, jangan menggodaku terus. Di sini masih ramai, kamu tidak lihat di sekeliling kita banyak orang? Please, don't kiss me. Tolong, jangan cium aku," cetus Zoya dengan matanya yang sudah mendelik, berharap Ken takut padanya. Namun, semakin dilarang maka Ken akan semakin gencar. Seperti para penjajah yang melakukan gencatan senjata, Ken pun melakukannya pada Zoya, mengurung gadis cantik itu di antara dua lengan kekarnya. "Bahkan kalau kamu tidak malu, aku bisa melakukannya di sini. Aku sudah tidak sabar melilitmu, baby." Ken menggigit bibir bawahnya untuk menggoda Zoya. Bukannya tergoda, Zoya justru melototkan mata mendengar kalimat frontal suaminya. Zoya membekap mulut Ken dengan kedua tangan, agar pria ini tidak sembarangan bicara. "Habi, bisa diam, tidak? Atau nanti malam kamu tidak akan mendapatkan apapun," ancam gadis itu. Ken menyeringai dari balik tangan Zoya, lalu menjulurkan lidahnya, hingga telapak tangan itu basah. Merasa geli, Zoya segera menariknya, lalu menatap Ken dengan bibir mencebik. "Baby, jangan marah-marah terus. Ini kan hari bahagia kita. Dan akan aku pastikan, malam nanti kamu akan lebih bahagia dari ini. Jangan mengancamku, oke? Karena aku akan benar-benar melilitmu sampai pagi," ucap Ken sambil berkedip genit, lalu kembali mengecup bibir ranum Zoya. Gadis itu hanya mendengus, dan tidak mau lagi meladeni ucapan Ken yang tidak ada habisnya. Hingga saat MC mengatakan agar pengantin wanita melemparkan bunga yang ada di tangannya. Zoya segera bangkit, dia membalik badan bersama dengan Ken yang menggenggam satu tangannya. Kedua orang itu saling pandang dan mengulung senyum. Beberapa gadis yang antusias langsung berkumpul, berharap mendapatkan bunga tersebut, agar sang pujaan segera melamar, dan menjadikan dia ratu yang selanjutnya. Pada hitungan ketiga, Zoya melemparkan sejauh mungkin bunga itu. Melambung tinggi di udara hingga satu tangan sukses menggapainya. "Asisten Ron, aku dapat bunganya," pekikan bangga seorang wanita cantik, dengan mengangkat bunga yang ada di tangannya tinggi-tinggi, agar pria yang berada di panggung melihat ke arahnya. Semua mata tertuju pada seseorang yang baru saja berteriak kencang. Termasuk Ron yang ada di depan sana. Dia tersenyum canggung, tetapi ikut bahagia. Rasa malu dan juga gemas sedang dia rasakan secara bersamaan. Ron mengangkat mikrofon, membuat suaranya menggema ke seisi ruangan. "Iya, sayang. Doakan aku agar segera melamarmu," ucapnya dengan pipi yang merona. "Cie-cie." Riuh suara tepuk tangan, pun dengan siulan menggema. Untuk pasangan yang baru saja memproklamirkan hubungan mereka. Ya, semenjak saat itu, Ron dan Siska semakin dekat. Apalagi selama 1 bulan saat Ken tidak ada, keduanya dihadapkan dengan pekerjaan yang membuat mereka terus bersama. Hingga tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Sama-sama tidak memiliki pasangan, akhirnya membuat mereka sepakat untuk menjalani sebuah hubungan, yang terjalin hingga sekarang. "Wah, sepertinya dalam waktu dekat ini akan ada pesta pernikahan lagi," gurau satu MC wanita yang berdiri di samping Ron. Dan pria itu hanya terkekeh, sambil memandang Siska yang tersenyum malu-malu padanya. Sementara yang berada di pelaminan tidak peduli apapun. Ken malah mengambil kesempatan untuk mencium bibir istrinya, di saat semua orang sibuk dengan hubungan Ron dan Siska. Ken menahan tengkuk Zoya, dan menggigit-gigit kecil meminta akses, agar Zoya membuka mulutnya. Dan sekeras apapun Zoya menolak, dia akan tetap kalah oleh Ken yang selalu bisa menguasainya. Aduh. Yang di pelaminan itu sedang apa? Tak hanya Ron yang digoda oleh MC itu, tetapi juga Ken, membuat pria itu seketika menelan ludahnya dan menarik diri, sementara wajah Zoya langsung merah padam. Oh my god. Semua orang tergelak kencang. Lila sampai tidak berhenti tertawa melihat aksi tuannya yang tidak tahu malu itu. Sama halnya dengan kakek Abian,
pria tua itu tidak dapat berkomentar apa-apa. Hanya ada gelengan kepala, sungguh tak habis pikir dengan tingkah cucunya. Pesta selesai. Dan hal itu membuat Ken langsung bernafas dengan sangat lega. Dia melirik ke arah Zoya yang sudah begitu kelelahan karena meladeni banyak tamu. Namun, akan dia pastikan Zoya akan lebih lelah saat meladeni dirinya. Tanpa banyak kata, Ken langsung menggendong sang pengantin wanita. Membuat Zoya terkejut dan langsung mengalungkan tangannya di leher Ken. Satu kecupan melandas di bibir gadis itu, membuat Zoya mencubit pelan dada suaminya. Ken terkekeh kecil, lalu mulai melangkah menuju kamar mereka. Sepasang pengantin itu akan menempati kamar utama milik Ken. Kamar yang jauh lebih luas dari yang lainnya. Kek, aku dan Zoya pamit lebih dulu ya. Dan Ron, selamat bekerja. Aku juga akan lembur malam ini seperti dirimu, ucap Ken sambil mengedipkan sebelah matanya. Meledek Ron yang pastinya akan membereskan sisa-sisa pesta. Hah, benar. Pria itu pun akan ikut lembur. Lembur yang melelahkan maksudnya. Berbeda dengan lemburnya sepasang pengantin yang kini tengah menapaki anak tangga. Baby, kiss me. Sayang, cium aku. Pinta Ken, di anak tangga pertama. Zoya mengernyit. What did you say? Do you want kiss? Apa yang kamu katakan? Kamu mau cium? Hubi, kamu tidak lihat di sini itu banyak HMPPTTT. Mulut Zoya yang hampir saja merancau kemana-mana, segera dibungkam oleh bibir Ken. Tak peduli sekitar, yang penting aktivitas ini menyenangkan dan pastinya membuat mereka memiliki kenangan. TSK. Lakukan seperti waktu itu, sayang. Aku akan naik ke tangga berikutnya, jika kamu memberiku ciuman. Dan aku tidak menerima penolakan, cetus Ken dengan senyumnya yang menggoda. It's okay, Merpiton. Kap. Ken terkekeh keras. Wajah marah Zoya benar-benar membuat gairahnya semakin membludak hebat. Hingga dengan rasa tak sabar, dia langsung melangkah melewati dua anak tangga yang tersisa. Lantas mengayunkan kakinya hingga dengan cepat mereka sudah berada di depan kamar pengantin yang dihiasi bunga mawar merah. Are you ready to play with me, Mrs. Tan? Apakah kamu siap untuk bermain denganku, Nyonya Tan? Tanya Ken, dengan manik mata yang saling tatap. Kini Zoya yang terkekeh, dia menggigit bibir bawahnya seksi menggoda pria matang ini. Yeah, of course. Let's play, Hubi. Ya, tentu saja. Ayo bermain, sayang. Berak. Ken langsung menendang pintu, tak peduli akan rusak atau tidak. Yang penting sekarang adalah waktu bagi dia untuk menghabisi wanita yang ada dalam gendongannya. Suasana temaram di dalam sana membuat mereka kembali melebarkan senyum, belum lagi aroma bunga mawar yang ditebar di mana-mana. Memenuhi setiap inci lantai. Kapan mereka menyiapkan ini semua? Oh no, baby. Aku benar-benar akan memakanmu sampai pagi. Jangan mengeluh dan memintaku untuk berhenti, oke? Ken menghempaskan pantatnya di sisi ranjang dengan memangku Zoya. Dia segera melucuti baju pengantin sang wanita dengan gerakan tanpa rasa sabar. Sementara bibirnya mulai memangkas jarak, menjangkau benda ranum di depannya. Benda yang sudah diasas Asteris P entah berapa kali jumlahnya. Namun, rasanya masih sama. Manis dan mampu melumpuhkan kesadarannya. Secepat kilat, gaun indah itu teronggok di lantai. Dan Zoya takkan tinggal diam. Tak hanya ingin Ken yang mengambil kendali, dia pun ikut melucuti pakaian sang pria, hingga dada bidan itu terekspos bebas memanjakan matanya. Bau keringat seolah tak menjadi masalah. Bahkan rasanya aroma ini begitu candu bagi Ken yang hendak mengajak Zoya untuk terbang ke nirwana. Tubuh Ken jatuh atas ranjang dengan Zoya berada di atas tubuhnya. Pagutan itu sama sekali tak terlepas. Menyisakan Zoya yang mulai bergerak lincah. Ah, Hubi. Kita mandi dulu, ucap Zoya menghentikan kegilaan mereka yang hampir saja lepas landas. No, baby. Aku sudah menginginkannya, balas Ken yang sudah merasa sesak dengan miliknya. Ular pitonnya sudah ingin terbebas, menemui sarang kesukaannya. Dia menyerang tubuh Zoya. Tetapi seketika Zoya menghentikannya. Hubi, aku ingin melakukannya dengan nyaman. Ini adalah malam istimewa. Aku ingin sesuatu yang berkesan. Come on, kita mandi dulu. Ken menghela nafas. Mau tidak mau dia harus menuruti Zoya. Walaupun sebenarnya apapun keadaan mereka itu tidak masalah. Dia tidak butuh waktu selama itu untuk membersihkan tubuh, waktunya bersama Zoya terlalu berharga untuk itu.
Ken merapatkan tubuh mereka, berbeda dengan Zoya yang sudah polos, Ken masih memakai celana panjangnya. Namun, kain itu tak bisa menjadi penghalang Zoya untuk merasakan piton yang mulai bangkit dari tidurnya. Namun, lagi-lagi Zoya menghentikan kegiatan mereka dengan mendorong dada Ken kuat-kuat. Stop, Hubi. Nafas keduanya beradu, seolah mereka baru saja menyelesaikan lari maraton. Why, baby? Ada apa lagi? Zoya menelan ludahnya kasar. Dan Ken benar-benar sudah tidak memiliki rasa sabar. Kepalanya bergerak ke arah ceruk leher Zoya. Hubi, stop. Sepertinya ada yang keluar dari dalam tubuhku. What? Apa itu, sayang? Maafkan aku, Hubi. Sepertinya. Zoya menggigit bibir bawahnya cemas. Sepertinya aku datang bulan. Mulut Ken langsung menganga lebar. Wajah Ken berubah pias. Birahinya yang sudah memuncak lurus seketika, mendengar sarang kesukaannya berpalang merah. Tanda bahwa piton buasnya tidak boleh masuk untuk menikmati malam pertama mereka, menjadi sepasang suami istri yang sah. Melihat itu, Zoya menggigit bibir bawahnya. Dia semakin merasakan sesuatu keluar dari dalam tubuhnya. Hubi, aku minta maaf, tapi aku benar-benar tidak tahu, sayang. Zoya membelai pipi Ken, wajah yang benar-benar seperti mayat hidup, karena gagal mendapat asupan nutrisi dari sang istri. Hubi. Panggil Zoya lembut dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Nafas Ken memburu, dia menatap Zoya dengan kedua netranya yang terlihat sayu. Baby, are you lying? Sayang, apa kamu bohong? Kamu pasti membohongiku kan? Tanya Ken, tak menggubris ucapan Zoya. Dia menggelengkan kepala, seperti sebuah bencana, pernyataan Zoya sukses membuatnya merana. Zoya menangkup kedua sisi rahang Ken. I'm serious, Hubi. Aku serius, sayang. Tolong ambilkan pembalut di kamarku ya. Ujar Zoya dengan manik mata memohon. Meminta pertolongan, sekaligus pengertian pada suaminya itu. Mendengar itu, kepala Ken benar-benar langsung berdenyut-denyut. Tidak hanya kepala atas saja, kepala bawahnya pun merasa ikut pusing. Dia berdecak, lalu menyugar rambutnya frustasi. Padahal sebentar lagi mereka akan terbang menyusuri nikmatnya surga dunia. Hah, kenapa istrinya malah palang merah? Oh my god. Ken bangkit dari batu, untuk melucuti celana, agar pangkal pahanya dapat merasakan kelegaan. Dia menyambar handuk untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Dari kain lembut itu, Zoya masih bisa melihat senjata sang suami yang berdiri dengan sangat tegak. Zoya menggigit bibir bawahnya, benar-benar merasa bersalah. Ada kesenjangan waktu di antara keduanya. Ken menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap ke arah Zoya. Yang seperti apa bentuknya? Tanya pria tampan itu, mulai pasrah pada keadaan. Hubi lihat saja di lemari paling bawah. Di sana aku menyimpan semuanya, balas Zoya sedikit ragu. Oke, aku ambil dulu. Jangan berani keluar sebelum aku datang, ujar Ken sambil mewanti-wanti gadis itu. Dan Zoya hanya bisa mengangguk. Dia bisa melihat sorot mata kecewa dari manik mata suaminya. Tapi sungguh, ini benar-benar di luar kehendaknya. Setelah kepergian Ken, Zoya bangkit dan menyambar handuk pula dari tempat yang sama. Sementara Ken keluar dari kamarnya, menuju kamar Zoya dengan raut wajah masam. Semua itu disaksikan oleh Ron dari bawah sana, dia bisa melihat sang tuan yang hanya menggunakan handuk, malah pergi keluyuran. Ken mengacak-acak rambutnya. Benar-benar merasa pusing karena tak mendapat pelepasan. Hampir 1 bulan semenjak dia dan Zoya menyiapkan pernikahan, dia tidak melakukan kegiatan panas itu. Sekarang, di saat dia dan Zoya sudah sah, Zoya justru mendapat tamu bulanannya. Lagi-lagi pitonnya harus berpuasa. Sepertinya Dewa Mesum tengah mengutuknya. Ah, benar-benar sial. Kenapa? Kenapa dia harus datang di saat yang tidak tepat? Kenapa pula seorang wanita itu harus mengalami menstruasi? Harusnya tidak usah. Rancau pria tampan itu sambil melangkah. Terus merutuk tak habis-habis. Bahkan dia dengan sekuat tenaga menendang pintu kamar Zoya. Hingga pintu itu rusak. Ken tengah menguapkan kekesalannya. Dan dia semakin dibuat kesal, saat dia harus mencari benda yang dimaksud oleh istrinya. Benda yang seperti apa? Di sini ada banyak benda dan dia tidak tahu yang mana. Oh my. Yang benar saja, mana benda yang dimaksud Zoya? Benar-benar menghabiskan waktuku, aku sudah sangat pusing, jadi jangan mengujiku. Benda mana yang harus aku ambil, sialan?
Ken mengobrak-abrik isi lemari Zoya. Mulutnya tak berhenti bicara. Rasanya ingin selalu mengumpat. Dia tidak pernah merasa seperti ini, menahan gairah yang tengah memuncak, teramat sangat membuat kepalanya ingin meledak. Ken menghela nafas panjang, lalu memukul badan lemari dengan sangat kencang, tetapi anehnya tangan itu tak merasa sakit. "Sid, aku benar-benar tidak tahu benda yang mana," teriak Ken semakin dibuat frustasi. Hingga suara bariton itu sampai ke bawah sana. Semua orang mendengarnya, tak terkecuali Zoya. "Aduh, apa pembalutku juga habis ya?" Gumamnya semakin merasa bersalah. Namun, mau keluar pun tidak bisa. Karena Ken sendiri yang melarangnya. Bilila yang masih ikut berbenah, akhirnya memutuskan untuk naik ke atas. Memeriksa keadaan sepasang pengantin yang sepertinya terkena masalah. Tok tok tok. Bilila mengetuk pintu yang terbuka itu. Membuat Ken mengangkat kepala dengan tangan yang bertolak pinggang. "Permisi, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Tanya Bilila dengan suaranya yang selalu terdengar lembut. Melihat Bilila, Ken langsung merasa lega. "Bi, bantu carikan aku pembalut, aku benar-benar tidak tahu benda apa itu." Mendengar itu, sumpah demi apapun Bilila sebenarnya ingin tertawa terbahak-bahak. Namun, takut pula mendapat makian dari pria yang tengah dilanda emosi ini. Ternyata Nona Zoya datang bulan. Gumam Bilila dalam hati. Patuh, dia segera membantu sang tuan untuk mengambil benda yang Zoya butuhkan. Dan setelah beberapa saat mencari, ternyata benda itu memang tidak ada. Bilila turun ke bawah, untuk meminta stok pembalut pada pelayan wanita yang masih muda. Lalu memberikannya pada sang tuan, yang terlihat sedang merasa kecewa, karena malam pertamanya tertunda. "Ini, Tuan," ucap Bilila sambil menyerahkan benda tersebut. Ken mengambilnya, lalu mendengus kasar. "Heu, datang bulan sialan." Ken kembali ke kamarnya dengan membawa benda yang diberikan oleh Bilila. Dia lekas melangkah, dan mendapati sang istri yang tengah mondar-mandir di dalam kamar. Melihat Ken datang, Zoya langsung bernafas dengan lega. Gadis itu menatap sumringah wajah suaminya, berbeda dengan Ken yang terlihat sangat merana. "Sayang, kamu berhasil mendapatkannya?" tanya Zoya seraya mendekat ke arah Ken. Pria itu mengangguk lalu menyerahkan pembalut yang Zoya minta. Senyum Zoya mengembang, tanpa banyak kata dia mengambil celana dalam yang sudah sebagian dipindahkan ke lemari Ken. Lalu dia masuk ke dalam kamar mandi, untuk menyumpal sesuatu yang tengah keluar dari pusat tubuhnya. Zoya menghela nafas lalu mematut diri di depan kaca, dia masih memakai handuk yang panjangnya hanya sebatas paha. Dia tersenyum kecil, sebelum keluar dari sana. Memikirkan cara bagaimana menyenangkan suaminya. Ya, walaupun mereka tidak bisa menyatu, bukankah ada cara lain untuk memberikan servis pada pria itu? Zoya keluar dari dalam kamar mandi, melangkah mendekati Ken yang duduk di tepian ranjang. Tanpa diduga, Zoya langsung menjatuhkan tubuhnya di pangkuan Ken. Ken sedikit tersentak, lalu tangannya refleks melingkar di pinggang Zoya. Tatapan keduanya bertemu, Zoya menangkup satu sisi wajah Ken. "Kenapa wajahmu masam sekali? Kamu kecewa, Hubi?" tanya Zoya. Lagi-lagi helaan nafas terdengar. Sementara kedua netra itu semakin terlihat sayu. "Tentu saja, sayang. Ini hari yang kita tunggu-tunggu. Bahkan kita tidak melakukannya hampir 1 bulan. Aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi," ujar Ken apa adanya. Sebagaimana yang dia rasa. Sumpah demi apapun, kepalanya terasa sangat pening. Dia benar-benar ingin memakan Zoya sampai dia merasa lelah, bila perlu sampai tenaganya habis tak tersisa. Zoya mengulum senyum, membuat Ken langsung mengeriyitkan dahinya. "Kalau begitu, sebagai gantinya, aku bantu kamu mengeluarkannya. Sampai Hubi puas," ucap Zoya penuh percaya diri. "Baby." Belum sempat Ken meneruskan ucapannya, tubuh pria itu sudah terdorong hingga mereka jatuh ke atas ranjang, dengan Zoya yang berada di atas tubuh Ken. Tanpa diminta, atau bahkan tanpa bantuan sang suami, Zoya melepaskan handuknya sendiri, dan melemparkannya begitu saja. Malam ini, dia tidak butuh benda itu.